bisa dilakukan oleh wanita haid ketika sedang berhaji. Yang pertama, dia tetap boleh doa, tetap boleh berzikir, tetap boleh juga baca Al-Quran, tetapi dari handphone, tidak langsung dari mushaf. Jadi yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid saat berhaji hanya tidak boleh tawaf dan sholat saja. Sedangkan ibadah yang lainnya boleh dilakukan. Baik, kemudian tawaf boleh dilakukan selama dipastikan tidak tembus gitu ya? Iya. Gitu. Ya betul, tidak mengotori Masjidil Haram. Mengotori Masjidil Haram berarti betul-betul harus dipastikan pembalut yang digunakan atau alat feminin apapun yang digunakan itu betul-betul bisa menjaga agar supaya tidak tembus begitu ya. Tapi kalau jadwal kepulangannya masih lama gitu, alangkah baiknya ditunggu dulu sampai bersih haidnya, kemudian nanti menyusul tawaf ifadah sendiri seperti itu. Ifadah dan tawaf wada sendiri. Iya, nanti ditemenin sama mutawifnya atau sama ustadznya. Sarapan pagi di tenda Mina, di tenda Arafah. Masya Allah. Selamat pagi dan selamat sarapan. Masya Allah. Ya Imam al-Anbiya, anta fil wujdani hayyun, anta lil aynaini dayyun, anta 'inda al-hawd riyun, anta hadin wa safiyun, ya habibi ya Muhammad ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Aku akan ampuni seluruh orang yang datang di hari Arafah. Aku akan ampuni seluruh hamba-hambaku di hari Arafah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Kita minta kepada Allah ampunan kepada Allah. Pada Yaumul Arafah, di hari Arafah pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada malaikat dengan bangganya, aku bangga dengan orang-orang yang datang kepada Arafah. Rambut mereka sudah dalam keadaan kotor, pakaian mereka sudah lusuh. Maka Allah mengatakan, aku bangga dengan orang-orang yang hari ini berkumpul di Arafah. 3 keutamaan Arafah mudah-mudahan kita dapatkan. Kita mendapatkan ampunan Allah, kita dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk nama-nama yang dibanggakan oleh Allah di kalangan para malaikat. Ibu dan bapak, Dhuyufullah Dhuyufur Rahman, penuhi hati kita dengan syukur kepada Allah. Penuhi hati kita dengan syukur kepada Allah. Jangan lepas mulut kita dalam istighfar. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, orang yang meminta ampun di hari Arafah dan mereka posisinya berada di hari Arafah, Allah akan mengampuni dosa orang yang sedang berhaji dan dosa orang-orang yang dimintakan oleh orang-orang yang berhaji. Mintakan ampun kepada Allah, keluarga kita, anak kita, orang tua kita, tetangga kita, saudara-saudara kita. Jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah bukan hanya mengampuni orang yang melaksanakan ibadah haji, tapi orang-orang yang kita sebutkan namanya hari ini, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap kita melaksanakan ibadah haji, kita diingatkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu menjelaskan kepada kita apa makna takwa itu. Al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wasyukru 'alal jazil, wal ridha bil qalil, wal isti'dad li yaumir rahil. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, rasa takutnya kepada Allah amat sangat tinggi, sehingga kemudian kita melakukan ibadah dengan sepenuh hati, sampai kemudian ketika tidak ada orang lain tahu bahwa ketika kita tawaf itu batal, tapi kemudian kita jujur menyatakannya bahwa kita batal, karena kita takut, karena Allah pasti melihat kita, Allah mengerti dengan apa yang kita lakukan. Sejujur itu seharusnya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang lain tahu, seandainya kita diam pun tidak ada orang lain tahu, tetapi kemudian kita berani terus terang bahwa saya batal dan kemudian mengulanginya. Bagaimana menjadi pribadi jujur? Karena kita merasa yakin selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sikap mental ini ada pada kita, seperti jujurnya ketika kita tawaf, ketika kemudian kita merasa 6 atau 7, kemudian kita meyakini kurang, maka kemudian kita mengenakannya. Begitu juga mestinya kita bersikap kepada orang lain. Tetapi kadang-kadang hal seperti ini hanya ada pada saat ketika kita tawaf, dan setelah itu kembali kita kemudian tidak jujur dan kemudian suka mengurangi hak orang lain. Allahu Akbar walillahil hamd. Dhuyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur kita, takut kita kepada Allah seperti ketika kita berpuasa, berkumur sekali kemudian meludah berkali-kali karena khawatir ada sisa air wudhu yang masuk ke dalam kerongkongan. Setetes air yang sudah ada di dalam mulut, tidak ada orang lain tahu, tidak merugikan siapapun, tapi kita sanggup untuk tidak menelannya karena kita yakin Allah melihat kita, Allah pasti menghisapnya, Allah pasti menghitungnya.
Dhuyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Hidup berpedoman dengan petunjuk Al-Qur'an. Alhamdulillah, di tanah haram, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kita rutin membaca Al-Qur'an. Tetapi apakah tradisi membaca Al-Qur'an ini terus kita lanjutkan ketika kita pulang ke tanah air? Padahal Al-Qur'an adalah petunjuk kehidupan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أنت الرحيم بنا وعفوك شامل فاشمل بعفوك دمعتي وبياني أنت الكريم وما رددت يا دمرئ قد جاء يطرق باب جودك داني قد وقفت على دروبك أنت شيف راحا بما نولتني بأماني قد رفعت يدي إليك تضرعا والدمع بللاني وأنت تراني قد وقفت على دروبك أنت شيف راحا بما نولتني بأماني قد رفعت يدي إليك تضرعا والدمع بللاني وأنت تراني سطع المدينة صلى صلاته حلت صفاته يا بخت اللي فضله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنوره هدينا من مكة حبيبي نوره سطع سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه. Laporan langsung dari Jabal Rahmah, terpantau orang-orang banyak sekali yang naik ke kita coba waktu-waktu yang sangat mustajab untuk berdoa memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu yuhyi wa yumiitu.
Takbir. 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 سمعت ابويا وامي بيصلوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Arafah akan dilakukan dan akan dibimbing sekaligus menjadi imam oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Mustafa Kamal Nawawi. Di sini kita patut bersyukur sebab kita saat ini telah diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima ini. صلوا على نور الهدى محمدا. Dalam khutbah tersebut, baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menjaga nyawa, harta dan kehormatan orang lain. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore ini semua jamaah Patuna telah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Mereka terlihat khusyuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenungi diri dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menampakkan kerendahan diri mereka dan betapa mereka membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua jamaah akan bertolak ke mabit di Muzdalifah, yang disusul kemudian melaksanakan tawaf ifadah, kemudian syukur, dan di malam hari besok akan melaksanakan lontar jumroh Aqobah. Kami berharap semua jamaah Patuna mendapatkan predikat haji yang mabrur insya Allah. Kami dari Arafah 9 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah mengucapkan semoga jamaah Patuna semuanya haji mabrur insya Allah. Amin ya rabbal alamin. مثلما خصت بلادي بالحرم خصنا الله بإكرام الأمم لا صغير لا كبير بيننا كلنا في موسم الحج خدم